Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Atwar Hasan Erlois Mutaksah 5R058 dari TNO kelas B angkatan 2023, praktikum mekatronika dan robotika. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu MQTT. Untuk presentasi yang akan saya bawakan, yang pertama ada latar belakang, selanjutnya ada pengertian apa itu SCADA, yang ketiga ada arsitektur sistem, yang keempat ada fitur utama, kelima ada komunikasi MQTT, yang keenam ada cara membangun, dan ketujuh ada kesimpulan. Untuk yang latar belakang pertama, tantangannya apa aja sih untuk MQTT itu? Untuk yang pertama ada suhu kandang sulit dijaga secara manual. Untuk yang kedua ada kelembapan perlu dimonitoring terus-menerus. Yang ketiga adalah jadwal pakan tidak konsisten menyebabkan efisiensi turun. Yang keempat ada data pertumbuhan ayam sulit direkam secara akurat. Untuk yang kelima ada ketergantungan SDM tinggi berpotensi menyebabkan human error. Untuk solusinya ada sistem SCADA berbasis web, monitoring real time seluruh parameter keadaan secara otomatis dari mana saja via browser. Apa itu SCADA? SCADA adalah sistem yang memungkinkan pengawasan dan pengendalian proses industri secara real time dari jarak jauh, mengumpulkan data dari sensor atau perangkat lapangan, menampilkan data antar muka visual, dan memungkinkan operator mengambil tindakan kontrol. Untuk SCADA sendiri ada 4, yaitu HMI, PLC, komunikasi, dan database. Untuk tantangan sistemnya, pengontrol iklim untuk tentang sistemnya yang akan saya gunakan yaitu Ibro SCADA V2 adalah platform monitoring dan kontrol kandang ayam berbasis web yang dikembangkan untuk yang pertama ada mengontrol iklim kandang secara otomatis, yaitu suhu dan kelembapan. Yang kedua ada menjadwalkan pemberian pakan berdasarkan fase pertumbuhan. Yang ketiga ada memantau kondisi ayam secara real time. Yang keempat ada mengintegrasikan dua gedung kandang sekaligus, lantai pertama dan lantai kedua. Yang terakhir ada mengirim perintah kontrol via protokol MQTT. Untuk spesifikasi sistemnya ada web aplikasi. Dengan protokolnya ada MQTT, database yang menggunakan InfluxDB atau time series. Untuk kandangnya menggunakan BP2KU, undip lantai 1 dan lantai 2. Untuk metodenya adalah auto schedule dan manual control. Untuk arsitektur sistemnya bisa dilihat seperti ini. Untuk lapangannya ada sensor suhu, sensor HUM, ada cooling pad, ada fan atau heater, ada feeder. Untuk lanjut ke bawahnya bisa dilihat dari PPT ya. Untuk stack teknologinya bisa dilihat untuk front-end komunikasi dan back-end data apa saja yang digunakan. Tentang cara auto schedule bekerja, operator mendefinisikan fase pertumbuhan F1 sampai F7 dengan rentang hari, target suhu, derajat Celcius, dan kelembapan berapa persen. Untuk kedua ada sistem cara otomatis mendeteksi usia ayam dan mencocokkan fase yang sesuai. Untuk yang ketiga ada aktuator, yaitu heater, fan, dan cooling pad, diaktifkan atau dimatikan secara otomatis sesuai target parameter. Yang terakhir ada perintah kontrol dikirim ke perangkat IoT via MQTT dengan tombol send via MQTT. Untuk contoh datanya bisa dilihat di ini. Untuk F1, F2, F3, F4 sampai F7. Untuk ada fase, udah mulai, ada selesai, ada derajat Celcius, dan ada kelembapannya. Untuk detail fasenya bisa dilihat untuk penurunan suhunya dari 32 derajat menjadi 24 derajat di F7. Untuk cara feeding schedule-nya, yang pertama ada operator menambahkan jadwal pakan dengan waktu dan mulai sampai selesai. Untuk yang kedua ada setiap jadwal memiliki aktuator yang ditentukan, yaitu feeding system. Atau yang ketiga, sistem cara otomatis mengaktifkan screw conveyor dan feeder pada waktunya. Yang keempat, jadwal dapat ditambah atau plus add schedule sesuai dengan kebutuhan. Semua jadwal dikirim ke hardware dengan tombol send via MQTT. Untuk fiturnya ada manual control. Di sini bisa dilihat untuk kontrol iklim dan aktuatornya ada cooling pad, heater, exhaust fan, dan lighting. Untuk komunikasi MQTT-nya yaitu pertama dari publisher. Yang pertama ada web dashboard atau di app mengirim perintah kontrol aktuator dari publisher ke MQTT broker, yaitu routing topik ke subscriber. Untuk yang terakhir ada ke device, yaitu laptop atau HP yang kita gunakan. Untuk cara membangun sistemnya, di sini ada perancangan sistemnya, definisikan kebutuhan hardware dan sensor. Yang kedua ada setup backend dan database. Bisa dilihat di sini untuk install dan konfigurasi MQTT. Yang ketiga ada
pengembangan front end, inisiasi project React plus TypeScript dengan Vue. Yang terakhir ada integrasi dan testing. Dan di sini ada contoh untuk MQTT yang sudah saya jalankan di VS Code. Saya bisa dilihat untuk full titik control panel ya, untuk groove set point-nya dari F1 sampai F7. Untuk F1 itu, yang kedua di sini ada untuk auto schedule ya, atau bisa untuk mengatur bagaimana kita bisa mengatur si webnya, mengatur untuk set point-nya, mengatur untuk kelembapan dan exhaust-nya. Yang terakhir ada kesimpulan, sistem SCADA berbasis web berhasil mengintegrasikan monitoring dan kontrol seluruh aktor kandang ayam. Mode auto schedule memungkinkan kontrol iklim otomatis berdasarkan fase pertumbuhan, yaitu dari F1 sampai F7. Untuk feeding schedule-nya mengotomasi jadwal pemberian pakan sehingga mengurangi ketergantungan operator. Untuk manual kontrol sendiri memberikan fleksibilitas kontrol individual setiap perangkat untuk 2 gedung kandang, yaitu kandang lantai 1 dan lantai 2. Protokol MQTT memastikan komunikasi real time yang ringan antara web, dashboard, dan hardware IoT. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.